Masalah yang Ibu sebut tadi memang betul dulu ada kasus, tapi kemudian dibangkitkan kembali itu dan melalui BPN mengeluarkan surat pembatalan sertifikat hak kami di 2023. Tapi faktanya mereka sudah menguasai tanah itu sejak 2015. Dan itu bukan saya yang bilang, itu dari surat BPN. Artinya dari 1.700, 1.500 diantaranya adalah hutan lindung. Lalu dari kawasan hutan lindung itu akan dijadikan yang tadi sirkuit, pokoknya tempat-tempat wisata. Taman safari, iya betul, tempat-tempat edukatif yang bisa menghasilkan pajak. Apa yang dimaksud dengan penyeludupan hukum tersebut? Bahwa yang ditetapkan itu kan 1.755. Hanya ada di satu kecamatan yaitu Kosambi, Tangerang. Duri Kosambi ya. Tapi faktanya itu terjadi pembebasan lahan ya di 10 kecamatan, 9 di Tangerang, 1 di Serang yaitu Tanara. Kalau memang surat-suratnya jelas, ya, lalu kemudian ahli warisnya semua sepakat. Terus katanya Bu Kurnia, ini ada Gus, ada yang dirampas, diancam, diintimidasi. Kasih ke saya. Saya selesaikan 1 kali 24 jam kalau surat-suratnya lengkap semua dan ahli warisnya beres. Bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma atau Aguan dan mantan Presiden Joko Widodo digugat lebih dari 600 triliun rupiah terkait perbuatan melawan hukum dalam proyek PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2. Apa kata pengacara korban dan jubir PIK 2 terkait gugatan para korban tersebut yang hari ini mulai disidangkan dan status PSN PIK 2 yang akan ditinjau ulang pemerintah? Lalu ada kisah Charlie Chandra, pemilik tanah di wilayah PIK 2 yang terpaksa kehilangan tanahnya seluas 8,7 hektar tanpa ganti rugi sepeser pun. Saya Yasmin Muntas mengundang Charlie Chandra, korban PIK 2, pengacara korban Kurnia Tri Royani dan jubir PIK 2 Muhammad Rofi Muklis dalam Open Minded. Ya, Pak Charlie, Pak Rofi dan Bu Kurnia, terima kasih sudah hadir menjadi tamu saya di Open Minded. Kami Open Minded kemarin sudah mewawancarai Mas Ahmad Kozinudin, pengacara Bang Said Didu dan juga korban PIK 2 ya. Nah, kami juga ingin mewawancara dari sisi yang berimbang, makanya kami mengundang Mas Rofi dari intinya sebagai jubir PIK 2 ya. Siap. Dan juga ketua umum Barisan Satria Nusantara. Siap. Intinya ya. Anda posisinya mendukung PIK 2, mendukung pembangunan tersebut. Mendukung proyek tersebut. Dan ada Pak Charlie yang sebetulnya nanti Anda jelaskan lah posisi Anda sebenarnya saat ini masih menjadi korban atau sebetulnya sudah melewati tahapan itu dan sebenarnya punya tujuan lain lah ikut dalam gerakan ini ya. Dan juga ada Mbak Kurnia yang satu tim sebenarnya ya dengan Mas Ahmad Kozinudin dan nanti Anda mungkin ada hal-hal baru yang bisa digali ya. Insyaallah. Oke, saya ke Pak Charlie dulu. Pak Charlie, kalau tidak salah Anda sebetulnya punya tanah orang tua Anda ya di wilayah mana sebetulnya yang 8,7 hektar itu? Betul. Jadi ini adalah tanah dari orang tua saya, sudah dibeli berbentuk SHM dan AJB sejak 1988. Oke. Nah, itu tanah empang yang dulu kami sendiri garap, tapi kemudian ayah saya sewakan ke orang lain. Persisnya lokasi itu di depan, nggak persis di depan Tokyo Tower. Tokyo Tower depannya lagi ada ruko-ruko, nah depannya lagi ada tanah kosong yang namanya Big Box. Di sekitar situ jalanan dan jembatan. Tepatnya di ya di kecamatan atau di daerah Desa Lemo Teluk Naga. Desa Lemo Teluk Naga. Oke. Nah, lalu bagaimana ceritanya sehingga tanah tersebut beralih kepada pihak Agung Sedayu? Baik, ceritanya sebenarnya mulai dari sekitar tahun 2014-2015 itu sejak adanya proyek PIK 2 ya. Sebenarnya waktu itu belum ada kata-kata PIK sama sekali belum ada. Kita juga nggak tahu. Agung Sedayu juga waktu itu kita juga nggak pernah tahu. Tiba-tiba kami menerima SMS dari penyewa empang. Ini SMS-nya masih saya ada. Selamat malam bos, saya bacakan saja atau ibu mau baca. Silakan. Selamat malam bos, saya mau kasih kabar mengenai empang si bos sudah dikuasai sama preman. Terus karyawan saya juga sudah diusir sekalian. Nah, di belakang ini ada nomor telepon dari penyewanya. Ini 2013 ya.
bulan April 2013. Nah, jadi sejak itu kami sudah tidak lagi menguasai secara fisik. Oke. Nah, setelah itu terjadi, ada orang yang namanya Ali Hanafi datang Ali Hanafia. Ali Hanafia Mm-mm. datang mencari ayah saya di kantor dan dia menawarkan jual beli. Namun karena mungkin harganya nggak cocok dan pendekatannya juga kurang tepat karena tanah ini sudah diserobot dulu, baru nawar. Oke, itu tadi tahun berapa tadi? Kira-kira tahun berapa dan Kira-kira- ditawar berapa? Kira-kira itu nggak lama setelah ini, waktu itu 5M. 5 miliar. 2013 Sekitar ya. 2013. Ditawar 5M, mungkin itu nanti kita pakai kalkulator ya. Berapa apa itu 50 80 ribuan ya, 50-an masih ribu per meter. 50 ribuan, Ya. ha? Ya. Namun memang permasalahannya itu cara-cara pendekatannya mungkin yang kurang tepat ya. Jadi sehingga ayah saya waktu itu nggak tahu ini siapa sih. Gimana maksudnya Anda, kenapa Anda merasa atau Anda merasa pendekatannya kurang tepat seperti apa? Jadi memang waktu itu saya belum begitu ngurus, tapi saya tahu waktu itu lumayan tegang karena tanah sudah dikuasai dulu. Dan sosok Ali Hanafia ini selalu mencari ayah saya. Sehingga akhirnya dia ketemu kantor kita di mana dan dia datangin perjanjian. Nah, waktu itu nggak ada sepakatan sehingga tidak ada jual beli. Setelah itu ayah saya dilaporkan atas tuduhan pemalsuan. Oke. Kok bisa? Maksudnya dari menolak tawaran untuk dibeli lalu tiba-tiba dilaporkan karena pemalsuan. Kok bisa seperti itu? Saya juga tidak tahu, Mm-mm. tapi saya ada SMS yang lama dari pihak Ali Hanafia. Saya nggak tahu apakah waktu itu dia itu benar atau bukan, tapi SMS-nya masih ada. Nanti saya juga serahkan ke ibu. Itu ditulis, apabila tidak berhasil kami akan menempuh jalan lain. Kata-katanya seperti itu. Maksudnya tidak berhasil membeli tanah ini, transaksi ini tidak Iya, berhasil, betul. akan menempuh Apabila tidak berhasil jalan lain. nanti akan menempuh jalan lain. Hmm. Nah, ayah saya waktu itu dijadikan tersangka atas Kasus tuduhan pemalsuan. pemalsuan surat maksudnya. Pemalsuan surat. Jadi saya rangkum. Jadi surat yang sudah dimiliki secara SHM dan Anda tiap tahun bayar Selama pajak, 35 tahun bayar PBB. bayar Iya. PBB, tapi tiba-tiba di tahun 2013 ada yang mau beli, penawarannya tidak cocok, Ya. lalu karena tidak mau dijual, Ya. ada SMS dan Ya. kemudian dilaporkan Betul. penipuan, Bukan, pemalsuan. Ya, Jadi yang pemalsuan. dimasalahkan itu adalah cap jempol. Cap jempol di salah satu dokumen karena katanya tidak sama dengan asli cap jempolnya. Padahal aslinya itu orangnya sudah meninggal. Jadi anyway, waktu itu saya belum begitu mengurus. Aslinya orangnya sudah meninggal, maksudnya ayah Anda atau pemilik pertama Pemilik itu? pertama yang cap jempol. Pada saat dia beli, pada saat dia menjual kepada ayah Anda. Betul. Jadi cap jempol pemilik pertama itu dianggap atau ayah Anda cap pemilik cap Bukan. jarinya, ya pemilik pertama pemilik dianggap. pertama yang cap jempol dianggap beda dengan KTP pemilik pertama. Dan pada saat itu tidak bisa di cross check karena orangnya sudah wafat. Meninggal. Dan yang digunakan itu adalah KTP lama. Nah, akhirnya ayah saya sudah waktu itu sudah tersangka, baru saya mulai urus. Nah, kemudian baru saya tahu ternyata itu adalah Agung Sedayu, gitu. Nah, karena udah sangat terjepit, ya udah saya bilang, Papa terima aja, ngapain ngurusin kayak beginian? Kan Papa udah umur berapa ya, waktu 74-75 kali ya. Masa nggak mungkin di penjara dong. Akhirnya saya minta dia untuk udah terima aja 5M-nya. Nah, waktu itu ada kesepakatan perdamaian. Namun di kesepakatan perdamaian itu ada pasal-pasal yang intinya dia itu memang bukan pemilik yang sah. Dan itu yang memberatkan kami. Padahal kami hanya mau AJB. Selesai. Sehingga saya takutnya nanti dia diseret ke pengadilan. Gitu. Akhirnya itu nggak jadi. Saya bilang, udah Papa ke Singapura aja. Saya ngurus di sini. Ayah saya meninggal di luar negeri. Dia sakit, jadi dia nggak sempat kembali. Tahun berapa itu? 2015-2016 dia meninggal. Dan sejak itu kami nggak pernah menghubungi Agung Sedayu, nggak pernah meminta tuntut apapun, tidak pernah, kami diemin aja. Sehingga waktu itu hampir 6 tahun, 2021 itu baru ada yang hubungi saya lagi, saudara saya. Gitu. Sebagai informasi, saudara saya ini teman dekatnya dengan Agwan. Jadi waktu ayah saya ada masalah, saya pernah minta bantuan sama saudara saya. Dan saya ingat jam 9 malam saya datang ke rumah saudara saya. Dan saudara saya bilang, katanya Agwan sudah beli dari orang lain. Nah, saya bingung beli dari siapa, kami kan sebagai pemilik.
Nah, kembali lagi ke 2021 waktu saudara saya ini menghubungi saya. Charlie, kabar bagus, Aguan mau beli tanah kamu. Oh bagus, kita selesaikan aja. Nah, kemudian saudara saya telepon lagi. Maaf, ini bukan jual beli, ini ganti rugi karena tanah kamu ada masalah. Nah, akhirnya saya diundang di kantor marketing PIK 2 yang di depan Waterbomb yang lama. Dan di situ saya ketemu dengan Ali Hanafia lagi. Di situ juga ada anggota polisi, penyidik dari Polda Metro. Dan di situ ada Meti Ratnawati kalau nggak salah. Ada saudara saya dan juga ada teman pengacara saya waktu itu. Gitu. Nah, di situ dijelaskan, Charlie, sebenarnya saya udah malas ngomongin ini. Tapi tanah kamu tuh ada masalah. Masalah ini loh. Waktu tanah ini pindah dari pemilik pertama ke pemilik kedua dan ke pemilik ketiga, ayah saya, pemilik pertama itu memasukkan cap jempol. Sehingga AJB-nya ini cacat hukum. Oke, ke pemilik kedua. Ya, betul. Nah, Pak Ali, ini sepertinya ada salah paham. Sudah ada putusan pengadilan yang menguji hal yang sama. Sama persis, exactly the same. Dan itu sudah selesai. Tingkat pertama di pengadilan negeri memang kami kalah. Tapi di tingkat kedua, 3 hingga PK kami menang. Kenapa? Pertimbangan hakimnya itu karena pada saat AJB, Tepitnyo, pemilik pertama itu hadir di notaris. Dan dia membuat surat kuasa, 2 surat kuasa ke ayah saya untuk balik nama dan menjual tanah itu. Dengan pertimbangan itu, maka dia tahu, Tepitnyo ini tahu dia menjual tanahnya, gitu. Jadi putusan pidana pemalsuan cap jempol diabaikan. Itu udah selesai Pak Ali. 2004 itu udah selesai. Dan selama ini kami adalah sebagai pemilik yang sah hingga sekarang tidak pernah ada masalah, gitu. Oke. Itu nanti kita lanjut ya. Saya mau dengar ini sampai tuntas dulu sebelum kita ke narsum yang lain ya. Ketika pertama saudara Anda datang bilang mau dibeli, itu ditawarin berapa? Terus yang kemudian dikoreksi jadinya ganti rugi karena tanah ada masalah itu ditawarin berapa? Baik, awalnya dia menawarkan 10 miliar. Terus kemudian saya diundang datang dan di hari yang sama itu naik ke 15 miliar. Oke. Jadi pada saat ganti rugi naik gitu atau gimana? Ya, karena waktu itu kita ada perdebatan. Nah, karena perdebatan, sebenarnya begini, saya intinya nggak masalah jual, nggak masalah. Boleh dong nego harga, nggak masalah dong. Tapi waktu itu karena saya berdebat, sebenarnya ini nggak ada masalah loh, sebenarnya udah ada pengadilan negeri yang sudah ingkrah. Nah, Ali Hanafi ini marah, langsung menunjuk ke penyidik, laporkan hari ini juga. Kalau ahli waris ini bandel, oban, keras kepala, menunjuk ke penyidik seperti itu. Wah, kok kayak begini ya? Akhirnya saya berasa itu nggak kondusif, saya keluar. Selesai ya, nggak ada apa-apa ini, berarti selesai. Nah, waktu itu juga saudara saya mengejar ke depan, Charlie kamu maunya apa? Saya maunya AJB. Ini gak ada masalah tanahnya. Balik lagi, oke Charlie bisa AJB. Terus harga bagaimana? Harga saya mau diskusi sama keluarga dulu, karena sebagian di luar negeri. Oke, baik. Keluar lagi, muncul harga 15 miliar. Nah, saya bilang, saya gak bisa ambil keputusan sekarang. Akhirnya kita lanjut komunikasi lewat PA. Dan itu dari keluarga kami menyampaikan kita ingin 18. Nah, dari pihak Ali Hanafi memberikan 16,5 kalau nggak salah waktu itu. Tapi selama proses itu berlanjut, penuh kata-kata yang tidak menyenangkan. Papa kamu penjahat, papa kamu tersangka, papa kamu penipu. Ini yang membuat keluarga kami sangat tidak berkenan untuk berurusan dengan Ali Hanafi. Sehingga saya bilang, Pak Ali, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Mohon tunggu sampai keluarga saya balik dari luar negeri awal tahun depan. Karena kan itu sudah mungkin udah mulai, kalau nggak salah itu Oktober kalau nggak salah ya. Tinggal 2 bulan lagi. Dia nggak sabar, dikasih waktu 2 minggu. Pak Ali, saya maunya AJB. Dia reply di WA, bisa AJB, nggak ada masalah. Masih ada WA-nya. Akhirnya dikasih 2 minggu, saya disomasi oleh PT Mandiri Bangun Makmur. Disomasi penggelapan. Pokoknya intinya kamu harus mengembalikan sertifikat ini, atau nggak kami akan laporkan kamu. 2 minggu lewat, akhirnya betul saya disomasi penggelapan. Yang somasi bukan Agung Sedayu? PT Mandiri Bangun Makmur. Ada hubungannya sama Agung Sedayu?
Secara akta saya rasa tidak ada. Tapi faktanya lokasi tanah ini sekarang ada di PIK 2. Lanjut. Oke. Ya. Setelah itu saya dilaporkan di Polda Metro. Saya bukan orang hukum ya, tapi saya hanya menjelaskan dari pengalaman saya. Saya dilaporkan penggelapan. Sangat aneh karena hingga sampai hari ini belum ada satupun putusan pengadilan yang membatalkan sertifikat kami. Yang ada sekarang adalah pencatatan pembatalan pengalihan hak yang dikeluarkan oleh BPN. Yang saat itu saya dilaporkan penggelapan, tidak ada sama sekali surat satupun yang menyatakan kami bukan pemilik yang sah. Oke. Itu Anda dituduh menggelapkan Sertifikat. ketika dalam proses ingin bagi waris ya, atau ingin maksudnya bukan dari atas nama ayah ingin dibalik namakan ke para ahli waris atau Itu bagaimana? laporan kedua. Oh, ini yang lain lagi. Yang lain lagi, laporan pertama. Oh, ini duluan ternyata. Iya, Oke. jadi ayah saya dilaporin. Saya tuh ada 3 laporan. Oke. 3 laporan polisi. Yang pertama itu penggelapan. Saya bilang, Pak penyidik, di mana penggelapan yang sertifikat ini atas nama ayah saya loh. Ya kan? Dan Oke. Dan pelapornya adalah ahli waris dari pemilik pertama yang namanya sudah dicoret, Pak penyidik. Mereka sudah menjual. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya bukti kalau kami bukan pemilik yang sah. Oke. Jadi di salah satu podcast Anda pernah menyatakan bahwa tanah ini sebenarnya pernah digugat juga oleh keluarga ahli waris pertama. Betul. Gitu ya. Jadi Ya. mungkin akhirnya dari situlah permasalahan itu datang gitu ya. Dan bisa dibilang juga nggak ketika tanah ini kemudian Anda menyebutnya sebagai apa? Dikuasai atau diserobot oleh pihak-pihak tertentu, itu bisa jadi lewat dari keluarga pemilik pertama atau bagaimana? Atau karena misalnya tanah tersebut tidak dikuasai secara fisik, karena jadi empang ya atau apa gitu Ya, tadi ya. baik. Tapi ada yang mengelola sebetulnya. Baik. Jadi 2004 itu sudah ada putusan PK ingkrah bahwa tetap kami adalah pemilik yang sah. Sejak 2004 hingga 2013 nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada klaim dari ahli waris siapapun. Nah, tanah itu kami menggunakan sendiri, dan tanah itu kemudian kami sewakan ke orang lain. Tiba-tiba mereka diusir, dikirim SMS seperti ini. Tadi. Bahkan saya harus mengembalikan uang sewa. Nah, karena di situ sudah banyak orang-orang yang menguasai, kami sama sekali tidak bisa masuk. Gitu. Yang menguasai siapa? Preman. Oke. Dari SMS, bukan saya yang bilang, Ya. dari SMS. Ya, begitu. Jadi masalah yang Ibu sebut tadi memang betul dulu ada kasus. Tapi kemudian dibangkitkan kembali itu, dan melalui BPN mengeluarkan surat pembatalan sertifikat hak kami di 2023. Tapi faktanya mereka sudah menguasai tanah itu sejak 2015. Dan itu bukan saya yang bilang, itu dari surat BPN yang menyebutnya. Sebelum saya ke Pak Rofi, saya mau tanya juga, berarti dari mana Anda bisa akhirnya menyimpulkan bahwa akhirnya semua ini adalah dibaliknya ya memang pada saat pertemuan itu ada aguan ya, yang pertama itu ada aguan atau alih hanafiah saja ya dengan kerabat Anda yang berkawan dengan aguan ya. Betul. Tapi artinya tanah yang kita bicarakan ini atau tanah Anda itu sebetulnya ada di wilayah PIK 2 ya. Betul. Tapi bukan berarti yang ada di wilayah PSN itu ya, di luar Bukan, ya, karena di di Teluk Naga kan. Iya. Nah, terus proses jual belinya adalah seperti itu ya. Artinya menurut Anda, nanti Pak Rofi bisa menilai apakah kalau misalnya jual beli tanah yang di luar PSN dan sudah dilakukan di masa lalu, PSN kan baru 2024. PIK 2 sudah ada dari 2012. Nah, sebetulnya cara membeli tanah yang seperti inilah yang sebetulnya harus dilakukan, karena kan kalau di luar PIK itu di luar PSN kan harusnya jual beli, bukan pembebasan lahan seperti bukan ganti rugi gitu. Ya. Nah, yang Anda rasakan pada saat itu apa gitu? Apakah ini jual beli, kan tadi Anda merasa tidak enak dan Ya. sebagainya. Apa? Jadi begini, memang awalnya itu kami ditawarkan jual beli AJB, sudah bisa dari WA-nya Ali Hanafi. Nah,
Kemudian karena mungkin dia berasa saya tidak cocok dengan harganya atau saya menunda-nunda, maka dia tidak sabar, maka dia melaporkan. Begitu. Tapi kelihatan dari surat yang dikeluarkan dari BPN, mohon izin. Ya. Di sini terbukti. Ini surat bukan saya yang keluarkan tapi dari BPN. Ini surat berjudul Pembatalan Pencatatan Peralihan Sertifikat Hak Milik nomor 5/Lemo pertanggal 14 Oktober seluas 87.100 meter terakhir tercatat atas nama Supita Chandra, terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Provinsi Banten, karena cacat administrasi dan cacat yuridis. Ini surat diterbitkan bulan Bisa dikasih lihat ya. Ini sekitar surat bulan Maret 2023. Dan intinya ini membatalkan hak kami, hak tanah kami yang sudah sejak 1988 gitu. Di sini teruraikan semua kronologinya. Sebelum Ali Hanafi menawarkan jual beli, dia sudah mencoba untuk membatalkan sertifikat kami. Namun karena mungkin tertunda, tidak berhasil, ya sudahlah, ditawarkan, ternyata sulit dilanjutkan di sini. Nah, di sini ditulis bahwa, maaf saya cari dulu. Ya. Di sini ditulis bahwa mereka, PT Mandiri Bangun Makmur, itu mendapatkan surat kuasa dari pemilik pertama di tahun 2015. Dan pada sebenarnya Anda sudah membeli dari pemilik kedua dan pemilik pertama pada saat itu hadir. Betul. Dan ketika sekarang terjadi pengalihan hak atau bermasalah, ya sudah tidak bisa di cross check lagi ke pemilik pertama karena sudah wafat. Namanya sudah dicoret. Ya. Apa hak pemilik pertama Iya, atau ahli kan warisnya? sudah beralih. Ya. Sudah beralih. Ya. Nah, di sini juga ditulis berdasarkan surat kuasa itu, berdasarkan surat kuasa itu, maka mereka menguasai fisik sejak 2015. Di sini tertulis semua. Jadi bukan saya yang bilang kalau tanah ini diserobot, BPN yang bilang. Ya. Oke. Bahwa tanah ini diserobot, bahwa yang melaporkan Anda memang bukan, ini saya harus kritis ya. Nanti bisa diklarifikasi bahwa tanah ini diserobot dan yang melaporkan Anda bukan Agung Sedayu, tapi faktanya Anda bilang bahwa kawasan atau tanah itu sekarang ada di dalam PIK 2 seperti itu. Jadi patut diduga menurut Anda yang melakukan di belakangnya ada pengembang tersebut atau bagaimana? Sebenarnya begini, yang melaporkan saya itu pengacaranya, namanya adalah Mu'annas Alaidit. Mu'annas Alaidit. Nah, kenapa saya tahu itu? Karena dia bertemu dengan saya di Polda Metro untuk menawarkan pencabutan atau perdamaian. Itu tahun 2024. 2024. Kemudian Mu'annas Alaidit yang mencabut laporan polisi saya. Nah, supaya saya bisa bebas, ya kan? Jadi saya tahu, oh ini Mu'annas Alaidit. Gitu. Dan Mu'annas Alaidit adalah posisinya sebagai kuasa hukum PIK 2 saat ini. Betul. Disitulah tersambung. Nah, sebenarnya saya juga nggak tahu apakah ini dari Agung Sedayu atau tidak. Tapi karena kalau saya nggak salah, Mu'annas Alaidit juga sebagai kuasa hukumnya PIK 2 dan Aguan ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu. Ya, paling tidak dia kuasa hukum PIK. Ya. PIK 2. Nah, dari situlah baru saya tahu. Oke, sekarang saya ke Pak Rofi nih. Sengaja mungkin agak lama, tapi kita dengarkan dulu kronologinya. Jadi Anda bisa langsung nanti menilai apakah betul yang saya nyebutnya yang dituding lah ya oleh Pak Charlie ini. Baru nanti ke sejumlah pertanyaan lain ke Pak Rofi. Jadi terima kasih Bang Charlie, terus Ibu Kurnia. Sehat selalu, semuanya sehat. Ibu Yasmin. Terima kasih. Curhatan Bang Charlie tadi sudah kami dengar, Ibu. Jadi kalau berkaitan hukum tidak bisa saya debat kusir di sini. Kebetulan kami tidak menangani persoalan itu. Tadi juga disebut Habib Mu'annas, saya kenal sama Habib Mu'annas Alaidit. Terus kemudian waktu beliau ditahan di Polda Metro lalu kemudian dicabut, saya mendengarkan itu baik dari berita maupun dari klarifikasi Habib Mu'annas ya. Jadi saran kami, karena ini menyangkut persoalan hukum yang sangat pelik, saran saya nih, Bang Charlie tidak hanya curhat di sini.
Apalagi tadi menyebut Pak Ali Hanafia juga kan begitu kan. Jadi kalau memang ada bukti-bukti yang sangat kuat atau dua alat bukti yang menurut jenengan yakin bahwa tanah ini adalah tanahnya Bang Charlie, ya maka saran saya lakukan langkah-langkah hukum kan begitu. Entah ngajukan PK dengan bukti-bukti baru. Saya kira itu mungkin Bu Yasmin. Sebab kalau saya nanggapi beliau yang tahu persoalan ini kan Bang Charlie, apalagi orang tuanya beliau juga meninggal di luar negeri, jadi perlu data-data pendukung yang valid, tidak hanya sekedar membangun narasi saja. Jadi lakukan langkah hukum semaksimal mungkin agar masyarakat teredukasi. Yang benar ya katakan benar, yang salah katakan salah. Ya, saya nanti akan ke Pak Charlie lagi soal perjanjian damai dan sebagainya. Tapi saya mau mengelaborasi dulu Siap. dari Pak Rofi ya. Tadi kan sebelum kita taping, kita ngobrol juga ya di Siap. depan kan. Yeah. Jadi PIK 2 ini yang masuk PSN sudah terkonfirmasi ya bahwa 1.700 hektar saja. Iya. Dan itu satu kecamatan. Berbagai kecamatan. Kalau ada petanya itu, jadi gini, PSN PIK Proyek Strategis Nasional tanahnya itu nggak jadi satu. Jadi 1.700 itu merencong-merencong. Kalau di peta itu ada A kecil-kecil, A, B, C, D. Nah sekitarnya ini adalah proyek PIK. Proyek PIK dan PSN itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau proyek PIK PIK 2 atau PIK seluruhnya dari Ya, 1 sampai 10? proyek PIK 1 sampai PIK 2 aja. Oke. Nah, proyek PIK 1 PIK 2 itu adalah murni akadnya jual beli. Nah, kalau pemukiman harganya beda dengan yang tanah. Terus kemudian PIK itu membayar dengan nilai sesuai dengan NJOP. Nah, NJOP itu yang menentukan adalah pemerintah setempat. Nah, proses pembayarannya adalah memang PIK itu selama ini melibatkan kepala desa setempat, Bu Yasmin. Kenapa melibatkan kepala desa setempat? Karena misalnya nih ada warga nih jual di daerah Kohot, maka dia harus berkoordinasi dengan kepala desa Kohot. Nah, untuk memeriksa entah ini girik, entah ini akte jual beli, entah itu sertifikat, kan itu. Nah, ketika itu clear semua, harga disepakati, maka baru pihak PIK itu hadir untuk membayar tanah tersebut. Itu yang proyek PIK. Pak Rofi, tapi kalau tadi dari cerita Pak Charlie, itu kan tanahnya tidak maksudnya masuk dalam saat itu malah belum ada PSN kan. Nah, transaksi yang seperti itulah ya, apakah yang menurut Anda cocok atau benar, sudah tepat? Karena kan itu harusnya jual beli yang biasa kan, standar kalau harusnya. Kasusnya Pak Charlie, boleh nggak mau, boleh nggak setuju betul. gitu. Kalau yang disampaikan oleh Pak Charlie itu, Pak Charlie berhadapan dengan yang menggugat Pak Charlie yang merasa punya tanah, tidak dengan Agung Sedayu, kan begitu. Oke, Seperti yang nanti bisa disampaikan dikoreksi beliau ya. ya. Oke. Makanya ketika Pak Charlie ada pikiran bahwa oh ini Agung Sedayu, oh ini, ya silakan ambil langkah hukum. Kalau di kita simpel aja kan gitu. Oke. Karena ketika kasus itu terjadi, saya belum masuk di dalam urusan PSN maupun PIK ini. Oke. Jadi kita summary dulu ya biar lebih fokus. Jadi bahwa PIK 2 tidak semuanya PSN. Jadi yang PSN yang semua yang lainnya di luar itu, yang di luar 1.700 sekian itu non PSN. Dan harusnya kalau yang PSN adalah pembebasan lahan, yang di luar PSN itu adalah transaksi jual beli yang wajar lah, sesuai dengan NJOP atau kesepakatan. Saya ke Pak Charlie sebentar saja. Kemarin yang tadi ditawarkan itu sesuai NJOP atau tidak? Ya atau tidak? Ketika ditawarkan 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar. Saya rasa kalau misal 5 miliar, saya rasa itu mungkin sesuai dengan NJOP. Kalau di atas itu berarti di atas NJOP. Iya, betul. Oke. Jadi berarti ada tawaran memang faktanya di atas NJOP ya. Artinya jual belinya. Cuma tetap bebas posisinya, tapi menurut Pak Rofi itu adalah dugaan saja bahwa bukan karena digugat atau kena permasalahan hukum itu bukan karena nggak mau jual tanah, menurut Pak Rofi begitu ya. Jadi begini Bu Yasmin, kalau Pak Charlie tadi itu cerita yang menggugat Pak Charlie ini kan bukan dari pihak PIK. Kalau ada cerita misalnya Pak Ali Hanafia yang menghubungi dan lain-lain, makanya kalau Pak Charlie merasa nih terdolimi, tanahnya terampas misalnya,
Nah, negara kita kan negara hukum, maka langkah yang tepat adalah lakukan upaya-upaya hukum itu tadi, gitu. Kan nggak bisa saya, karena Pak Charlie punya hak. Jadi kami menghormati haknya Pak Charlie, karena Pak Charlie kan juga pernah bersepakat di Polda Metro Jaya, ya Pak Charlie ya. Waktu itu ada perdamaian itu loh, Ya, itu bulan Maret dicabut, bulan April. kemarin kalau nggak salah. April Itu di 2024 Polda ya. Banten. Oh, Polda Banten. Iya, artinya Di Polda. Ya. artinya telah terjadi kesepakatan. Nggak tahu sepakatnya seperti apa, yang tahu itu Pak Charlie. Nanti bisa dijelasin Iya, ya. betul. Nah, ketika Pak Charlie pada sore hari ini curhat di open minded, maka jangan hanya berhenti di curhat, supaya ada kepastian hukum, kan gitu kan? Oke. Kami dukung kalau Pak Charlie memang dengan bukti-bukti yang ada misalnya, ya bagaimana bisa memiliki kembali hak tanah yang katanya Pak Charlie itu tanah kita. Oke. Itu aja. Oke. Nanti saya ke Pak Charlie lagi, saya masih mau ke Pak PSN. Rofi ya soal PSN. Ini kan Menek ATR beberapa waktu lalu mengatakan akan meninjau ulang ya, pemerintah akan meninjau ulang. Nah, dikatakan bahwa 1.500 itu masih hutan lindung dan statusnya belum berubah dari hutan lindung ke hutan produksi dan kemudian ke area peruntukan lain atau APL. Jadi kalau dari data saya nih, hutan lindung itu ada terpencar di 5 desa. Ada di Tanjung Pasir, di Kohot, Betul, di 5 desa, Muara, ya. di Mauk dan Kronjo gitu ya. Nah, sebenarnya plannya Agung Sedayu terhadap pernyataan ini dan kondisi tersebut itu apa? Bagaimana? Jadi gini ya, ketika Menteri ATR Mas Nusron Wahid akan meninjau ulang, ya itu wajar lah dalam rangka untuk memastikan bahwa proyek PSN yang diputuskan oleh Presiden kan itu sampai ratas beberapa kali kan. Ya itu sah-sah saja, namanya pemerintah ketika ada masukan, lalu kemudian pemerintah mau mengevaluasi bukan berarti membatalkan. Saya yakin tidak akan dibatalkan. Kenapa? Karena memang PSN, tanah kehutanan ini yang luasnya sebenarnya 1.700 sampai 1.800 ini adalah tanah yang selama ini banyak yang tidur, banyak yang nggak terawat lah istilahnya itu. Dan juga ada dirawat oleh petani garap. Tetapi dengan petani garap itu pajak kepada negara ini sangat minim sekali. Nah, kalau kita berbicara Indonesia maju, maka memang bagaimana tanah yang seluas miliknya kehutanan 1.700 ini dikelola tapi negara ini tidak mengeluarkan uang sama sekali. Nah, dengan biaya swasta. Itu ceritanya. Berapa biayanya? 30 sampai 40 triliun dan itu proyeknya sampai 15 tahun baru selesai. Lalu dikatakan kan banyak yang tidak sesuai dengan RT/RW rencananya. Itu bagaimana? Nah, orang itu RT/RW. makanya gini kan, saya ini kan tabayun ya, saya lihat master plan-nya. Termasuk begini, Mbak. Termasuk di situ mangrove itu yang sekarang ya, itu 91 hektar. Di master plan-nya PIK nih itu akan dibikin 554 hektar. Dan tentu ini tidak hanya ngomong, pasti nanti ada progres. Ini loh, saya nggarap tanah dibuat apa sih sebenarnya? Di sana tidak dibuat untuk komersil, untuk hunian kayak PIK 2, tidak. Oke. Jadi sudah dikonfirmasi nih ya oleh Mas Rofi, Siap. Pak Rofi, bahwa di PSN nanti tidak akan ada perumahan. Betul, betul. Tidak ada sama sekali itu perumahan. Saya sudah konfirmasi itu dan A1 itu. Apa yang ada? Contoh, Jakarta ini kan sudah penuh, makanya beralih ke sana. Coba lihat statistika pariwisata antara Ancol dengan PIK, itu ketinggalan banget. Nah makanya lahan yang tidur ini bagaimana dikelola oleh swasta, terus kemudian bagaimana juga nanti endingnya menciptakan lapangan kerja, pengangguran. Nah dibuat apa itu PSN? Contoh Taman Safari, Motor Cross, Formula One, terus kemudian wisata-wisata kayak yang edukatif ya tentang lingkungan, terus mangrove juga diperbanyak. Oke. Seperti itu kan. Jadi dari 1.500 hutan lindung itu nanti akan dijadikan tempat-tempat itu. Iya, dijadikan Disisain tempat wisata, 500 tempat edukatif dan ekosistemnya. Artinya gini, yang kehutanan, yang nuansa kehutanan itu akan dikemas dengan baik. Artinya dari 1.700, 1.500 diantaranya adalah hutan lindung. Lalu dari kawasan hutan lindung itu
akan dijadikan yang tadi sirkuit, pokoknya tempat Taman wisata. safari, iya betul, tempat-tempat edukatif yang bisa menghasilkan pajak. Tapi kan statusnya PAD. masih hutan lindung. Kira-kira berapa lama waktu untuk melakukan itu gitu? Proses itu berapa lama, kan masih harus ada step dari hutan lindung menjadi hutan produksi, terus abis itu baru area peruntukan lain Betul, gitu. Nah, kan kan harus dilakukan Iya, step-stepnya. betul Bu Yasmin. Saya sepakat dan setuju. Yang pasti yang namanya PIK ya, perusahaan besar, tidak akan gegabah apalagi melanggar hukum. Semua akan mengikuti izin amdalnya, tata ruangnya, dan lain-lain. Apalagi ini yang punya kepentingan adalah negara. Yang memutuskan bahwa tanah ini menjadi proyek strategis nasional adalah negara. Oke. Sehingga kebetulan PSN ini lokasinya berdekatan dengan proyek PIK. Makanya dinamakan PSN PIK 2. Oke, jadi paling tidak yang saya bisa simpulkan dari statementnya Pak Rofi adalah bahwa di PSN ini nantinya tidak akan ada komplek perumahan. Betul. Dan dari 1.500 hutan lindung itu, 500-nya akan dijadikan wisata mangrove. Atau gimana? 554. Kalau sekarang iya. mangrove itu kan gini Mbak, namanya tambak itu kan mangrove-nya itu kan pinggirannya kan. Jadi di 5 desa tadi ya. Jadi enggak di 5 desa. 5 desa itu hutan lindung ya. Semuanya ada di 5 desa. Kan? ada yang hutan lindung, ada yang mangrove, ada empang, ada tambak. Nah, bagaimana tanah yang tidak menghasilkan kepada negara ini bisa dikelola oleh swasta dengan modal pribadinya swasta. Itu. Oke. Saya ke Mbak Kurnia dulu dengan statementnya Pak Rofi tadi seperti apa, dan juga Anda bagaimana melihat statement Menek ATR itu mengenai kelangsungan proyek PIK 2 nantinya. Apakah itu cuma sekedar lip service, artinya karena ganti pemimpin harus ada action lah gitu. Tapi atau memang pada intinya atau benar-benar akan dievaluasi? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim advokasi para korban daripada perampasan tanah PIK 2 yang dilakukan oleh, kami menyebutnya sebagai oligarki rakus ya. Ini memang terus terang saya ingin mengatakan, mohon maaf terlebih dahulu, saya kan sudah mendengarkan 2 pembicara nih. Jadi saya harus membersihkan pikiran saya dari cerita Mas Charlie dan Pak Rofi dulu ya. Bahwa pada hari ini saya hadir ini, saya juga ingin memberitahukan bahwa kami sudah melakukan suatu gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat, yaitu gugatan PMH bernomor 754. Hari ini kita taping tanggal 16 Desember dan kemarin waktu kita taping sebelumnya Mas Ahmad Kozin sudah menyatakan bahwa akan menggugat ya pada tanggal 16 dan sudah ini sidang perdana. Oke, ya sidang perdana ya. Seperti biasa, sebenarnya kami sudah tidak terlalu big hope ya, sudah tahulah bakal seperti apa begitu. Kenapa Anda merasa begitu? Ya, karena kebetulan mungkin saya tidak tahu, Pak Rofi mungkin sudah kenal saya barangkali ya dengan Pak Ahmad Kozinudin. Nih kami ini seperti sebuah rombongan nih Mbak Yasmin. Jadi ada rombongan yang selalu berada pada pihak membela rakyat dan kami berhadapan dengan pemerintahan Joko Widodo. Mohon maaf nih. Sebagai contoh saya ambil ijazah palsu ya, kemudian pembelaan terhadap para ulama yang dikriminalisasi ya. Nah, kemudian pada hari ini adalah PMH tentang PIK ini. Sebelumnya juga sempat menggugat DPR dan Presiden Joko Widodo. Jadi ngubek aja di situ gitu. Saking banyaknya permasalahan gitu. Nah, jadi so that's why saya perlu menyampaikan dasar PMH kami itu pasal 1365 ya kan, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, bahwa kerugian kepada orang lain itu wajib yang ditimbulkan oleh orang yang berbuat salah tersebut untuk mengganti kerugian ya kan. Nah, kami menganggap ini Mbak Yasmin bahwa di PIK 2 tersebut, terlepas dari yang disampaikan oleh Pak Rofi, itu sudah terjadi penyelundupan hukum. Apa yang dimaksud dengan penyelundupan hukum tersebut? Bahwa yang ditetapkan itu kan 1.755 hanya ada di 1 kecamatan, yaitu Kosambi, Tangerang. Duri Kosambi ya. Tapi faktanya itu terjadi pembebasan lahan ya di 10 kecamatan, 9 di Tangerang, 1 di Serang, yaitu Tanara. Mungkin kalau saya bisa sebutkan itu, yang di Tangerang itu, di kecamatan Serang di Tangerang itu ada Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mauk, Kronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, dan Mekar Baru. Jadi ini adalah penyelundupan hukum, seperti halnya laporan yang dilakukan oleh Bapak Said Didu begitu. Sebentar. Oke. Jadi, nah dari Bu Kurnia mengatakan bahwa ya nggak cuma yang di PSN aja yang dibebaskan lahannya. Iya, jadi yang betul. dibebaskan lebih dari 1 kecamatan di luar Betul. PSN. Lanjut Bu. Iya.
Selain Nanti itu, tak jawab. Iya. ini ada kegiatan pengantaran material tanah timbun untuk pengurukan di PIK 2, tentu menggunakan truk ya, yang menyebabkan polusi, kecelakaan, bahkan kejadian kemarin ada remaja 13 tahun dan akhirnya meninggal dunia itu karena lalu lintas truk tersebut, ya kan, rusaknya jalan, macet dan segala macam. Nah, kegiatan pengantaran material tersebut itu dilakukan terus-menerus Mbak Yasmin sampai 1 kali 24 jam. Dan ini berarti sudah melanggar aturan Bupati ya, Tangerang nomor 12 tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Tangerang, ya kan. Nah, jadi hanya sampai jam 22 sampai dengan jam 5. Ini dilakukan 1 kali 24 jam. Lewat daripada itu, kegiatan pemagaran area PIK 2 yang telah memberikan terputusnya akses rakyat yang sudah secara leluasa selama ini keluar masuk itu biasa, membuat mereka itu terisolasi. Jadi kalau kau melihat dari udara itu kan, yang PIK yang mana, yang rakyat yang mana itu akan terlihat dengan jelas, dibatasi oleh sebuah tembok atau dinding begitu. Kita kurang lebih seperti melihat Gaza lah begitu ya. Saya kira begitu. Jadi ini Pak Raufik juga harus ini dong, tambah literasi juga gitu kan. Jangan selalu menjadi ini, karena kalau Anda tambah literasi nanti mungkin Pak Raufik bisa berubah nih, nggak jadi jubir sana, tapi jadi jubir sini gitu. Nah, kemudian menutup sejumlah akses publik selain jalan, ya kan, untuk melaut menjadi nggak bebas, Pak. Nah, ini apa? Bapak tahu nggak tuh informasi tentang hal tersebut? Nah, perampasan tanah rakyat, Pak. Ini fakta loh, Pak. Bukan main-main ini, Pak. Mereka membeli dengan harga 10.000. Hari ini semangkok bakso 10.000 aja nggak dapet loh, Pak. Di daerah saya 15.000 tuh, ya kan? Itu bagaimana? Nah, jadi, nanti saya jawab. Ya. Oke, jadi akhirnya ketika mereka digantikan dengan uang seperti itu untuk membeli rumah baru kembali sebagai ganti itu nggak bisa, Mbak. Atau kalau diambil tanahnya, diuruk ini segala macam ya, sawah dan segala macam itu, mereka nggak dapat lagi sawah yang baru untuk menjadi sumber kehidupan mereka gitu. So Mbak Yasmin, apa sih yang ingin saya sampaikan dari semua ini ada banyak ya. Dan saya yakin yang disampaikan Bang Ahmad Kosinuddin sudah sangat lengkap. Saya itu ingin mengatakan begini loh. Kapan sih keberpihakan pemerintah ya kepada masyarakat kecil itu gitu. Sedangkan kita tahu bahwa masyarakat ini adalah orang yang membayar pajak. Bahkan negara ini 82% terbesar untuk membiayai negara ini dari pajak, ya kan? Jadi wajar dong kalau rakyat teriak ketika mereka tidak dilayani secara baik. Bahkan menurut saya, jika sudah Anda ambil pajak ya, Bu Sri Mulyani paling ahli nih. Saya bahkan kadang-kadang saking kerasnya saya nyebutnya Ratu Palak. Mohon maaf nih. Kenapa? Karena ya pandainya ya menaikkan pajak, kemudian berhutang, lalu menghilangkan subsidi. 3 itu jagoan banget itu. Kapan rakyat ini disenangkan begitu? Ya kan? Ini mohon maaf nih, saya harus sampaikan ini sedikit berbeda ya, karena beginilah gaya saya nih Mbak ya, dalam pembelaan ini begitu. Jadi yang kita harapkan itu adalah suatu nyata pembelaan dari pemerintah, walaupun Menteri ATR tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Yasmin sudah menyampaikan bahwa ternyata PIK 2 ini tidak sesuai dengan RDTR ya, rencana detail tata ruang dan RT/RW-nya itu. Nah, so what gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau sudah tahu kayak begini, konon kabarnya berita ini sudah sampai di meja Pak Prabowo. Yang kami ingin lakukan sebagai orang hukum, Mbak, cespleng aja, cepat, murah, berbiaya ringan. Kalau salah ya hukum dong gitu kan. Salah hukum, jangan lama-lama gitu. Rakyat kasihan gitu, Mbak. Jadi kalau ini kan enggak. Saya melihat kemarin Pak Yoris ya, ini mohon maaf karena saya mengcounter ucapan beliau lewat tulisan juga begitu. Beliau mendatangi, kemudian ya seperti biasa lah, saya paham. Tapi yang tidak saya paham dia mewakili siapa dalam hal ini? Diri dia pribadi atau sebagai anggota DPD RI gitu kan? Kalaupun sebagai diri pribadi, dia tidak bisa melepaskan bahwa dalam diri dia itu ada DPD RI gitu. Nah, DPD RI juga nggak diem aja itu, kok nggak bilang bahwa Yoris itu tidak mewakili kami tapi mewakili pribadi begitu. Agar jangan sampai Mbak, orang nanti menganggap bahwa apa yang disampaikan Pak Yoris itu adalah sikap daripada DPD RI, atau mohon maaf ya lebih kasar lagi kok seperti jongos gitu ya, mohon maaf saya harus sampaikan seperti itu gitu ya, orangnya nggak ada tapi ya nanti makanya enaknya kita undang juga untuk ketemu ya. Tapi gini, kalau saya bisa mengatakan bahwa Pak Yoris itu kan juga dapilnya Papua, jadi itu mungkin juga bisa menjadi pertanyaan dalam posisi hubungannya apa gitu walaupun di masa lalu dianggap Yoris, Aguan, Tommy Winata itu dalam satu circle yang namanya Geng 9 di masa Orde Baru ya, mungkin ada unsur solidaritas itu ya, kita nggak tahu lah, nanti bisa ditanya ke Pak Yoris. Iya. Saya bertambahkan lanjut. Mbak, tapi saya juga minta pendapat Mbak yang tadi soal statementnya Menteri ATR itu bagaimana? Jadi kita kan kedengarannya indah ya, dan justru merasa ada semacam oh Tuhan,
finally kita sampai bersatu kondisi di mana pemerintah mulai berpihak ini kepada rakyat itu. Meskipun sampai hari ini sudah berapa hari dihitung ini kegiatannya apa nih selanjutnya gitu kan. Apalagi konon kabarnya sudah sampai di meja Pak Prabowo. Meskipun saya juga bingung Mbak, apakah Pak Prabowo akan sedemikian sigap dan tegas gitu untuk memperlakukan hal tersebut setelah mengetahui semuanya gitu kan. Karena suara di bawah ini kecil sekali Mbak, ya kan. Kami ini orang yang ke bawah ya. Nah, makanya saya berharap Pak Rofi itu ke bawah tuh benar-benar ke bawah Pak. Karena kalau Bapak ke bawah benar-benar membersihkan pikiran Bapak dari mohon maaf segala kepentingan para oligarki ini, itu tidak akan pernah nyambung antara kita Pak, ya kan? Mereka akan merasa mereka benar, maka saya pun akan merasa sangat benar. Kasihan rakyat di bawah itu. Mereka sekarang kebanjiran terus Mbak gara-gara laut itu dipagari. Jadi kasihan kan? Mau ngapain ini negara seperti ini terus pajaknya diambil, rakyatnya disengsarakan gitu. Nah, sedangkan kita tahu Mbak ya, bahwa pada hari ini, saya bilang tadi pajak sebagai nomor 1 pemasukan dan pendapatan untuk membiayai negara ini. Padahal sumber daya alam kita kaya sekali, tapi kita tidak bisa membiayai dari hal tersebut. Bukankah ini juga, mohon maaf ya, adalah bagian dari bisnis gurih para oligarki ya kan? Jadi ini akan melebar kemana-mana nanti seperti itu. Ya, silakan langsung. Nanti baru ke Bu Kurnia. Bu Kurnia luar biasa ini, memang perempuan ya beliau. Jadi ya Pak, belum ganti gender Pak. Jadi begini Bu Yasmin, seperti yang disampaikan beliau bahwa PSN itu sudah ditetapkan bukan di satu kecamatan. Nah, itu informasi yang salah. Terus kemudian kalau proyek PIK tidak pernah membeli dengan harga 10.000. Tapi faktanya ada yang 10.000. Ada yang 10.000. Nah, begini, yang 10.000 itu, ini kan PSN nih, tanahnya kehutanan. Ya. Namanya tanah kehutanan, lalu ada petani tambak yang garap. Nah, ya. Nah, yang garap itu kan tidak punya hak milik, dasar hak milik nggak punya. Dia hanya garap. Nah, logikanya kalau ini tanah orang, tanah negara, maka dia harusnya nih, kalau tidak ada kemanusiaan, dia harusnya ketika ditanya surat kepemilikanmu, maaf Pak, tidak ada, kami hanya garap. Garap itu selain garap dia dapat hasil, tapi tanahnya kan mengalami abrasi rusak. Nah, untungnya nih kebijakan PIK ini tidak hanya diusir gitu loh Mbak, yang berkaitan 10.000 ini saya jawab ini. Bukan semata-mata 10.000 Pak, ada 30.000, bervariasi lah. Bukan. Yang 10.000 saya katakan tidak ada. Gini. Tidak ada NJOP. Jadi menurut ada. Pak Rofi yang di bawah NJOP atau yang kayak 10.000 dan sebagainya itu bukan pemilik tanah tapi ke penggarap. Itu gini, makanya ini kan PSN, tanahnya kehutanan yang selama ini ada sebagian petani tambak nggarap. Ya, jadi tapi itu dia kompensasi. tidak punya legalitas. Jadi itu kompensasi terhadap penggarap. Nah, akhirnya pihak PIK memberi kerohiman per meternya 10.000. Itu yang terjadi. Tapi kalau proyek PIK yang digunakan untuk membangun rumah, perumahan atau komersil, tidak ada. Ayo tunjukkan di mana lokasi tanahnya yang NJOP-nya 10.000. Saya kepingin tahu Bu Kurnia. Terus yang kemudian, saya mau jawab, perampasan, penggusuran, saya selesaikan 1 kali 24 jam. Ini kan dilihat nih para netizen nih. Kalau memang surat-suratnya jelas, ya, lalu kemudian ahli warisnya semua sepakat. Terus katanya Bu Kurnia, ini ada Gus, ada yang dirampas, diancam, diintimidasi. Kasih ke saya. Saya selesaikan 1 kali 24 jam kalau surat-suratnya lengkap semua dan ahli warisnya beres. Catat. Langsung saya nggak mau catat. Saya tambahkan dulu sebentar, satu dulu. Saya mau jawab dulu. Saya tidak percaya Pak, mohon maaf ya. Jadi kata Lukas Luarso itu, salah satu tokoh pers juga itu, Indonesia ini sedang distopia. Jadi suatu yang kacau, suram dan rusak ya. Saya menonton podcast atau apa kita menyebutnya ya, semacam inilah ya Mbak Yasmin, antara Legend Nono Sampono, dan saya ingin mengatakan itu di channelnya Agung Sedayu tuh. Betul. Jadi saya mau bilang ya bahwa saya sejujurnya sebagai rakyat bangsa yang bangga sekali dengan Pak Sudirman, itu agak kecewa dengan Pak Nono Sampurno ya, karena beliau sebagai menurut saya walaupun dia direktur utama walaupun beliau itu dari laut ya angkatannya begitu, tapi beliau adalah TNI menurut saya begitu. Yang saya tahu TNI itu menjaga kewilayahan utuh negara Republik Indonesia dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Walaupun tentu saya tidak bisa dong melarang beliau untuk menjadi presidir begitu ya. Cuma keberadaan beliau dengan sebagai seorang yang berlatar belakang TNI itu agak miris saya.
Terus terang saja, karena beberapa keterangan yang beliau berikan itu tidak lebih kepada sebagai orang yang menjadi corong bagi Aguan atau corong bagi Agung Sedayu begitu ya. Ya karena dirut Ya jabatannya, betul, Bu. tapi kan harusnya menurut saya itu hanya counter attack begitu. Jadi lebih baik Anda lihat ke bawah. Nah oleh karena itu Pak Rofi, mohon maaf saya tidak terlalu bisa berpanjang-panjang karena dalam amanah daripada gugatan kami ini yang kami minta ini memang ekstrim. Hentikan PSN PIK 2 ini, ya kan? Semua kegiatannya dihentikan sampai nanti program daripada kami melakukan gugatan ini mendatangkan suatu keputusan yang inkrah van gewiss atau berkekuatan hukum tetap. Karena pada faktanya kami melihat dan hampir setiap kali kami melakukan mitigasi, rakyat di bawah itu benar-benar sedang dalam keadaan menderita. Anak-anak kecil itu mau dikemanakan? Sekolah mereka bagaimana? Lalu penghidupan rakyat ini bagaimana? Mereka ini selalu termarginalkan, ya kan? Lah kalau Pak Rofi bilangnya yang bagus-bagus nanti akan jadikan wisata mangrove dan segala macam, ya pastilah Pak. Bapak kan jubir gitu kan? Mohon Ya, maaf, mohon ya, maaf. ya, ya, Pak. Saya Ya, Pak. tidak hanya mendengar dari orang-orang baik yang disampaikan di YouTube. Jadi kami melakukan termasuk yang katanya nelayan susah. Ada itu video saya wawancara. Nelayan Pak. fan-fan aja. Satu, yang kedua juga ada relokasi, yang ketiga dibangun taman, terus kemudian ada literasi pendidikan, ada CSR dan lain. Makanya begini ya, kita nggak bisa nih, apalagi kalau debat sama Bu Kurnia. Bu Kurnia ini orang lapangan. Saya simpel kok, Bu Yasmin. Simpel ya Pak ya. Kalau misalnya ada masalah, rakyat yang tanahnya dirampas, perusahaan besar dituduh merampas, itu resikonya bahaya. Makanya saya hadir di sini tidak ingin berdebat, bagaimanapun beliau ini saudara kami lah, walaupun kami beda pandangan. Ayo di dalam diskusi ini, kalau memang ada yang tanahnya dirampas, haknya diintimidasi dan lain-lain. Kami ada di Lebak Bulus, restoran kami Rawon Bidadari, kami terbuka. Kami kemarin juga nerima kiai. Ada gini, ada namanya Kiai Zainal. Kiai Zainal ini punya sertifikat jumlahnya 16. 8 sudah dibayar, Bu. Lalu isu yang berkembang selama 2 tahun, yang 8 ini nggak terselesaikan. Mana Kiai datanya? Karena kami nahdiin kan. Mana Kiai datanya? Begitu data tak kasihkan kepada pihak PIK, lalu kemudian dicek. Gus minta itu kan pernah dibayar nih notaris. Kirim ke kami, dikirim. Cek. Begitu dicek, mohon maaf, Gus ini yang lemot, yang ada kendala di aparat setempat, di kelurahan setempat. Pikiran saya, kenapa ini lurah? Akhirnya tadi saya datang sama Kiai dan ketemu lurahnya. Jadi di lapangan itu memang ada kesulitan-kesulitan. Sebab kalau ini tidak terkonfirmasi, tidak terklarifikasi, orang akan menuduh PIK nggak beres, lurahnya nggak beres. Ternyata apa? Ternyata bagaimana PIK mau membayar kalau surat-suratnya nggak beres? Kenapa suratnya nggak beres? Nah, suratnya nggak beres karena Kiai ini masih AJB, tapi ini ada sertifikat nama orang lain gitu loh. Sertifikat nama orang lain. Nah, mencari ahli waris itulah. Kan kadang-kadang ahli waris itu kan anaknya ke sana kemari, itulah. Nah, tadi akhirnya ketemu, memberikan solusi. Nah, kayak hal-hal begitu, makanya saya seneng ya, ini tantangan kami. Ketika saya ketemu dengan saudara-saudara, misal saudara-saudara saya misalnya yang belum, yang katanya terancam, terus kemudian digusur di ini, saya seneng ketemu itu. Katanya Sayyidina Ali, barang siapa yang membantu kesusahan saudara kita, maka kesusahan kita berkurang. Itu yang saya praktekkan pada sore hari ini. Ya, Pak Charlie tadi udah semangat mau menyampaikan juga dan tidak lupa. kita semoga nggak lupa. Cuma tadi kan kita sampai ke perjanjian perdamaian. Baik. Dan Pak Rofi bilang kalau masih ada ganjalan langsung aja lanjut. Oke, Tapi baik. kan sudah ada perjanjian perdamaian. Apakah itu masih dimungkinkan? Nah, bunyinya apa itu perjanjian perdamaian? Sebelum saya ke perjanjian perdamaian, Boleh. perlu saya jelaskan bahwa ini adalah surat dari BPN. Pada tanggal 3 Maret 2023 yang intinya membatalkan hak kami atas tanah ini. Jadi 3 Maret 2023 tanah yang kami sudah miliki selama 34-35 tahun yang sudah kami bayar PBB-nya tiba-tiba dibatalkan oleh BPN tanpa putusan pengadilan, tanpa proses pengadilan. Anehnya, di sini ada poin nomor 28 bahwa pihak PT Mandiri Bangun Makmur membuat surat pernyataan jaminan dan tanggung jawab yang dibuat dan ditandatangani oleh Nono Sampono selaku Direktur Utama PT Mandiri Bangun Makmur tanggal 21 Februari 2023. Telah diwakilkan oleh Indrawani Sawitri selaku Notaris Kabupaten Tangerang
yang intinya sebagai berikut, bahwa sampai dengan saat ini dengan atas persetujuan dari ahli waris Tepitnyo, kami telah melakukan penguasaan fisik atas objek tanah tersebut sejak 2015, tahun 2015. Artinya 3 Maret 2023 kepemilikan kami itu dicabut. Tapi tanah sudah dikuasai sejak 2015 Oleh? PT Mandiri Bangun Makmur. Oke. Oh iya. Iya, oke. Lalu? Terus? Ya. Apakah itu tidak melanggar hukum? Terus? Itu aja. Iya. Jadi Kemudian, begini. sebentar. Oke. Kemudian, waktu saya di penjara di Polda Banten, itu tuduhannya dengan alasan-alasan pemalsuan surat. Sedangkan pada saat kami mengajukan balik nama, surat pembatalan ini belum keluar. Artinya kami masih pemilik yang sah. Sehingga aneh bahwa kami harus membuat surat palsu untuk balik nama sertifikat yang masih hak kami ke ahli waris. Itu nggak mungkin. Kedua, pelapornya adalah cucu cicit dari ahli waris Tepitnyo yang namanya sudah dicoret di sertifikat. Dan ini semua kejadiannya sebelum keluarnya pembatalan. Artinya kami masih pemilik yang sah pada waktu itu. Poin terakhir, karena saya sudah ditahan di Polda Banten, salah satu syaratnya saya bisa lepas dari tuntutan pidana ini, bahwa saya setuju tidak akan menggugat, melapor PT Mandiri Bangun Makmur, dan tidak akan mengambil upaya hukum lainnya. Itu ada di perjanjian perdamaian. Dan saya tidak akan mengambil upaya-upaya seperti itu, karena saya terikat dengan perjanjian. Dan saya akan hormati perjanjian itu. Jadi, kenapa saya menceritakan hal ini? Sebenarnya waktu saya keluar dari penjara, saya mengunjungi beberapa korban di penjara. Kenapa? Saya ingin kasih lihat bahwa saya juga korban loh. Bukan hanya etnis tertentu, saya juga korban. Dan saya selalu mengikuti acara-acara tersebut. Biarpun awalnya saya disambut dengan mata yang tidak enak. Tapi kemudian saya pakai baju, saya juga korban loh. Nah mereka, oh ternyata ada juga ya korban yang seperti ini. Nah kenapa saya akhirnya muncul? Karena sebenarnya itu tidak sengaja. Waktu saya ke acara Sultan Banten, saya selalu muncul, saya kasih tahu teman-teman di sana, saya juga korban, bukan masalah etnis. Tetapi karena saya diminta bicara, ya sudah, saya ceritakan semuanya apa adanya. Yang saya ceritakan semua berdasarkan fakta-fakta dari surat-surat yang sah. Dan saya rasa nggak diragukan lagi kalau Agwan ini adalah pemilik dari PIK 2. Dan sudah dinyatakan itu di Tempo bahwa dia mengganti untung, bukan ganti rugi. Gitu Pak. Jadi untuk klarifikasi, saya hanya menceritakan cerita ini bukan untuk menuntut hak saya. Hak saya sudah selesai. Saya tidak akan menggugat, saya tidak akan melanggar perjanjian. Tapi saya hanya ingin menceritakan, benar loh apa yang saya Didu bicara. Apa yang dia klaim bahwa ada perampasan, itu bukan hoax. Dan benar bahwa ini bukan masalah etnis. Buktinya ini. Itu aja Pak. Jadi sekali lagi saya tidak akan melanggar perjanjian. Nah, namun perlu diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak ada non-disclosure atau tidak ada perjanjian kerahasiaan. Sehingga saya berhak untuk menceritakan kejadian apa sebenarnya, gitu Pak. Ya. Sebentar belum dijawab. Sebelum dijawab, saya mau klarifikasi sedikit. Tadi kan Anda diminta untuk tidak melakukan tuntutan terhadap tanah, gitu ya? Ya. Dan tidak melakukan gugatan apapun, gitu. Betul. Ya. Nah, dari pihak sana apa yang akan dikompensasinya? Kan ada sama-sama. Iya, nggak apa-apa. Tidak ada di perjanjiannya. Jadi intinya saya tidak akan mendapat ganti rugi apapun. No. Jadi 8,7 hektar itu harus diikhlaskan sebagai harga Anda tidak dituntut secara pidana. Seperti itu? Seperti itu. Jadi dari pihak ini mengatakan seperti itu. Seperti itu. Anda tidak akan dituntut pidana, tapi tanahnya lepas. Lepas. Dan Anda juga tidak akan menggugat terhadap tanah itu. Betul. Jadi begini Bu Yasmin, ini kan masih versi beliau. Oke. Kan namanya negara hukum kan harus ada pengadil nih. Kan begitu. Untuk ada keputusan terakhir lah namanya kan seperti itu. Nah, tadi sudah sepakat. Lalu Bang Charlie bilang kami dalam kesepakatan itu nggak boleh menuntut. Nah, terus ini kan akhirnya hanya omon-omon kan. Enggak Nah, loh, masa omon-omon, nggak omon-omon dong. Ini di sini, bukan, Pak. kita nggak mau itu. Omon-omon dari mana? Nah, kalau merasa Bang Charlie itu punya hak, loh,
Piye toh? Kalau kita punya hak atas tanah, Enggak Pak, apalagi maaf, lapak. saya udah nggak punya hak lagi karena itu sudah dicabut oleh BPN. Jadi dengan satu surat ini, dengan satu surat SK pembatalan ini, hak saya atas tanah itu sudah dicabut. Tapi sebelum pencabutan sudah dikuasai lebih dahulu. Itu loh masalahnya. Iya, saya ngerti. Nah, Bang ini Charlie. yang dari BPN, bukan saya yang sebut. Interupsi Mbak Yasmin. Boleh. Mungkin ini yang disebut dengan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, ada konspirasi, persekongkolan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sementara kami rakyat ini itu diberikan semacam mistifikasi. Jadi tenang saja, nggak akan begini, bahasa-bahasa yang menenangkan dan menyejukkan. Padahal faktanya tidak bisa. Saya mau bilang ya Pak Rofi, berkali-kali kami ngajukan gugatan di pengadilan, tidak akan pernah menang. Oke. Nah sebentar, saya belum selesai. Saya belum Boleh. selesai. Oke? Saya belum selesai. Tapi Nah, iya, saya gimana harus ya? sampaikan, Ya. jangan gimana Bapak justru harus menentukan posisi. Kalau sudah begini kondisi rusaknya, ya jangan jadi jubir lagi dong Pak. Oke. Lihat ke rakyat, turun kepada kami gitu loh. Oke. Lihat kondisinya gitu. Kalau Bapak terus seperti itu ya Bapak Bukan Bu Kurnia. jubir saja, tidak ada lebih Bukan. daripada itu. Gitu. Kita berikan Saya hak. tidak hanya sekedar itu Bu Kurnia. Oke. Pada kesempatan ini kan saya juga nyampaikan, kalau ada korban, misalnya seperti Pak Charlie, tentu yang harus punya kekuatan hukum tetap secara administrasi kan begitu. Ya. Baru kami akan membantu menyelesaikan. Contohnya banyak yang kami bantu itu. Makanya saya masuk di sini dalam rangka Sebentar, banyak yang Bapak bantu. Contohnya siapa? Kami tidak menemukan bantuan itu. Ada Pak Zainal, banyak yang lainnya gitu. Yang ada sekarang rakyat jadi korban, Pak. Bukan gini, Ya. kalau berbicara Kita rakyat berikan yang hak. jadi Oke. korban, kalau Lupa berbicara saya. rakyat yang jadi korban, maka rakyat yang mana? Tadi Ibu berbicara ada konspirasi hukum, tapi beliau melakukan gugatan hukum. Kami mendukung kok. Ketika Ibu Saya bisa dan jawab Pak- itu. Nah ya, ketika Ibu dan Pak Khosinudin atau dan kawan-kawan Pak Said Didu dan yang lainnya nih melakukan gugatan hukum terhadap PIK atau PSN, silahkan kami. Tapi ya jangan disimpulkan bahwa negara ini sudah parah. Lah kalau parah nggak percaya kepada hukum, ngapain melakukan gugatan hukum gitu loh Saya maksud jawab. saya. Begini Pak, Oke. tadi bukan versi saya, tapi itu saya bacakan langsung. Ini Bapak bisa baca sendiri. Hmm. Jadi bukan versi saya Pak, ini adalah dari BPN yang mengeluarkan. Hmm. Dan tadi saya sudah bacakan. Hmm. Dan ini adalah perjanjian perdamaian. Jadi Bapak bisa baca sendiri di rumah. Jadi bukan versi saya, tapi itu adalah versi Iya ini. baik ini Nah. saya terima ya. Ya, Terima. terima aja. Tapi saya tetap mengarahkan walaupun misalnya ada pencabutan, sudah ada kesepakatan, damai dan lain-lain. Negara ini kan jenengan mungkin punya relasi, punya jaringan untuk mencari keadilan, ada HAM dan lain. Silakan lakukan upaya. Jadi Artinya begini. Sekuat tenaga itu. Yang saya ingin tekankan adalah di negeri ini SHM biarpun sudah berumur 35 tahun bisa dibatalkan. Selesai dengan satu surat tanpa proses pengadilan. Kedua, saya senang sekali dengan Bapak bilang bahwa pihak Agung Sedayu akan menyelesaikan semua masalah. Maka saya sudah membuat website namanya korbanpik.com. Silakan semua yang ada masalah Setuju saya. diupload dan kita lakukan Setuju, mediasi. setuju, Itu betul. sangat bagus dan saya senang Betul. sekali Setuju. kalau Aguan kemarin bilang kita akan bagi untung, bukan Ganti ganti rugi, ganti untung. Kalau ganti rugi itu kan berarti NJOP kali nilai tanah ya. Tapi kalau ganti untung mungkin dengan bagaimana cara hitungnya? Apakah karena ada kenaikan harga itu yang menjadi untung? Maka dibayar dengan market value. Oke, karena kan itu kalau kita boleh tegaskan lagi bahwa dari harga tanah yang sesuai NJOP misalnya puluhan ribu, itu nanti mereka kan bisa jual kayak 30 sampai 40 juta per meter ya kalau nggak salah seperti itu bukan? Betul ya? Kan begini Bu, kalau saya melihat ya ramenya masalah ini kan dimulai dari Pak Said Didu. Tapi kita menghormati. Bang Pak Rofi, dijawab dulu tadi benar nggak per meternya 40 juta per meter dijualnya Kata setelah itu? siapa? Nah, tadi Mbak Yasmin tanya, Saya Bapak tanya, jawabnya gimana? Saya Gimana? tanya, Misalnya. apakah betul nanti tanah di PIK 2 atau di PIK 1 lah, misalnya sekarang 40 juta per meter, padahal belinya Mbak, misalnya begini segitu. Bu Yasmin, misalnya nih aku beli nih per meter 50.000. Lalu saya bangun nih jembatan, fasum, mainan, hiburan dan lain-lain, atau termasuk bangun masjid, tempat peribadatan lain. Lalu di tempat yang strategis saya jual 50 juta, saya jual 100 juta, nggak ada masalah dong. Yang penting apakah Anda sebagai pengusaha sudah mengkalkulasi laku nggak tanahmu? Ya. Dan begitu sebaliknya, ketika warga sepakat nih, Pak, saya punya tanah, sampean beli nih Pak 100.000.
terus pihak PIK mau atau PIK yang menawar. Kan jual beli kan harus ada kesepakatan. Ya. Akad jual beli kan harus saling ridho, saling halal, tidak boleh ada intimidasi dan lain-lain begitu. Harusnya seperti itu ya Pak ya? Harusnya memang seperti itu. Oke. Dan memang dilakukan oleh PIK seperti itu melalui kelurahan tadi itu. Berarti bila ada hal-hal yang terjadi yang bukan seperti itu, artinya ganti rugi NJOP yang seharusnya ganti untung, itu berarti akan reevaluate lagi ya, akan divaluasi lagi berarti ya. Atau Jadi, setidaknya Pak Rofi bisa membantu. saya bisa bantu mengkomunikasikan. Oke. Iya, saya jujur Bang Charlie, saya seneng ya ketemu Bang Charlie yang kemarin rame, kan begitu kan? Tanpa sengaja. Ketemu Bu Kurnia gitu. Nah, terus yang terakhir ini, masalah bendera merah putih. Ini perlu saya klarifikasi. Iya. Pengibaran bendera merah putih katanya Pak Saidi itu kan dilarang di sana. Itu kejadian 2021, Bu. Betul, 2021. Zamannya Covid. Iya betul. Waktu itu yang melarang Pak Kapolres, Pak Polres Iya. gitu loh, karena kerumunan tidak boleh. Nah, maksud saya berbeda pendapat, berbeda pandangan itu sunatullah, menarik bagi saya. Karena dari berbeda itu biasanya ketemu Pak Charlie. Pak Charlie silakan aja buka hotline pengaduan. PCNO saya suruh buka hotline pengaduan. Supaya apa? Kan di sana mayoritasnya warga Nahdliyin yang terdampak. Nah, pengaduan apa aja bentuknya ya kita diskusikan. Kami berkantor di Lebak Bulus. Dan tadi Anda sudah mengatakan juga bahwa masyarakat sekitar juga nanti akan diberdayakan di proyek itu kan? Masyarakat di sana itu sebenarnya sudah berdaya, kan begitu. Kalaupun misalnya ada, mungkin mereka nggak terlibat di kampung itu. Ada kok semua kayak CSR-nya, termasuk pendidikannya, banyak kok. Sampean ketik aja YouTube, bantuan PIK dan itu. Ini yang terakhir nih, Pak Aguan. Pak Aguan adalah seorang non Muslim. Saya tanya sama Yai Said. Yai, gimana hukumnya? Ada seorang non-muslim membangun di kampung Tunggalika di lahan 5 hektar, 4 tempat peribadatan, lalu dia merubah khusus untuk, karena Indonesia mayoritas Islam, dia bangun masjid termegah. Bagaimana Yai non-muslim membangunkan masjid? Yai saya cerita banyak. Artinya begini, Pak Aguan itu tidak orientasi kepada bisnis to bisnis. Tapi ada lahan yang memang disedekahkan untuk itu. Terus bantuan tsunami di Lombok, ya saya cerita, ya saya Tagil Sirot. Kemudian di Palu juga seperti itu. Makanya saya berani, walaupun teman-teman lain mengatakan saya anteknya oligarki, saya nggak peduli, nggak ngurus itu saya. Saya lebih baik yang konkret-konkret aja. Walaupun misalnya Bu Kurnia nih beda pandangan, Gus, ini ada orang yang nggak dibayar, orang yang saya seneng. Saya bantu. Itu aja Bu Yasmin. Oke, Bu Kurnia tadi udah pengen jawab juga langsung. Silakan. Mudah-mudahan masih ingat. Oke, tadi Bang Rofi bilang kan Pak Aguan ini digambarkan sebagai sosok yang kayak seperti sinterklas lah gitu kan, baik gitu kan, akan membangun masjid dan segala macam. By the way Pak, satu buah masjid berapapun harganya itu tidak akan bisa menggantikan ratusan masjid yang rubuh Pak. Dikarenakan penyelundupan hukum sebagai akibat 10 kecamatan tersebut dibeli dengan uang yang tidak seberapa tadi, dengan merampas tanah rakyat. Enggak, saya belum selesai. Masjid yang digusur yang ya, mana? jadi begini ya Pak ya. Kita itu tidak akan pernah bertemu, saya katakan. Kalau Bapak ingin menyatu dengan kami, memang betul Pak Rofi yang harus datang ke kami. Nanti Bapak lihat jalanan mana yang macet, ya, tanah mana yang diuruk, lalu pasir mana yang dipagar, ya, rakyat mana yang menderita dan segala macam. Bisa nanti kita iniin mitigasi kita bersama-sama Pak. Saya perlu data. Saya belum selesai supaya saya jangan ribut. Nggak, Anda betul. selalu tertarik dengan angka itu. Ratusan masjid itu tidak akan bisa digantikan dengan satu buah masjid yang akan dibangun yang besar itu. Ya, mohon maaf Pak. Bapak tahu nggak? Yang hilang tuh apa Pak? Ratiban hilang, ya, sholat berjamaah hilang, masyarakat Islam hilang loh. Makanya kenapa Anda tertawa? Bu Kurnia, Sebentar. Bapak kan PBNU kan? NU kan Pak? Anda tahu betul. Lahan yang dibeli oleh oleh PIK itu adalah lahan kosong semua. Saya patokannya apa yang disampaikan oleh Menteri ATR sajalah. 1755 itu ya. 1755 itu PSN-nya. Betul Bapak, Begitu saya loh. paham. Roti Akan panggilan tetapi yang gimana dilakukan, nah Bapak jangan mengacaukan. Saya dengarkan pelan-pelan saya ya. Iya, Bapak iya, tadi iya, mengatakan iya, iya. Aguan itu membangun masjid untuk menunjukkan betapa beliau perhatian. Itu tidak akan menggantikan masjid rakyat kami yang
hancur dikarenakan apa? Kan namanya juga barang ini kan dibeli dengan harga murah tadi. Bukan. Semua itu kan akan dibangun, Bukan, Pak. Kurnia. Masjid Satu yang lagi hancur Pak, itu di satu mana? lagi PSN itu tidak akan tinggal bangsa kita dengan pendapatan 1,5 juta sebulan Pak. Itu yang akan tinggal di situ tuh orang-orang kaya Pak, Sultan Andara mungkin Pak. Kita nggak akan terbayar oleh kita Nah, Pak. Ya itu pasti, Bung itu Kurnia, pasti Pak. Nggak, PSN itu pasti tidak Pak ya. ada proyek hunian. Paham Pak. Saya bilang PSN Nggak maupun ada. PSN 2 PIK 1 maupun PIK 2-nya. Iya. Nggak ada orang kita di Oke. sana Pak, ya kan? Oke. Iya, nggak ada orang kita di sana. Bukan, Yang Bung ada Kurnia rakyat salah kita. info, Nah, saya salah nggak salah info informasi. dong. Oke. Kalau saya salah info, saya tidak akan melakukan gugatan. Makanya nanti kita buktikan saja. Sebentar, satu lagi Mbak Oke. Yasmin. Tempat yang terbaik bagi Aguan, bagi Joko Widodo, bagi siapa? Antoni Salim, bagi mereka pihak-pihak yang kami gugat adalah datang ke pengadilan. Jangan kayak hari ini ya. Hari ini Pak Joko Widodo tidak mendatangkan wakilnya, kemudian Aguan demikian dinyatakan sebagai tempatnya tidak dikenal. Bingung saya Mbak. Orang sehebat ini ya tidak dikenal alamatnya. Ya berarti kami ini merasa, tapi kami sudah paham itu. Begitulah nasib dari orang yang akan mengajukan gugatan seperti kami. Saya menjawab satu hal dari Pak Rofi tadi. Dia tidak percaya hukum, berarti tidak percaya kepada bangsa ini, tapi melakukan gugatan. Iya, kami akan lakukan gugatan terus-menerus untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, Pak. Oke. Ya, Pak. Setuju. Oke. Pak Rofi nanti terakhir ya sekalian closing. Jadi saya anggap Mbak Kurnia sudah closing Ya, siap. statement. Oke. Pak Charlie, jadi ini grogi karena terlalu berapi-api jadi nggak fokus saya. Pak Charlie tadi sedikit ya, Anda kan saya juga pengen Anda sekalian semacam closing statement, tapi intinya adalah apa? Anda mengatakan bahwa saya tidak menuntut tanah lagi, tidak menuntut hak saya lagi. Jadi sebenarnya Anda ini ikut dalam perjuangan yang dilakukan oleh para korban ini selain untuk membuktikan bahwa korbannya nggak cuma etnis orang quote and quote pribumi lah gitu. Iya, Artinya ada juga yang Anda tadi menunjuk diri Anda ya, ada Iya. juga yang seperti saya gitu. Nah, artinya selain itu apa lagi yang ingin Anda perjuangkan? Pertama memang itu. Kedua, saya ingin membenarkan kalau yang Pak Said Didu sebut itu benar. Ada kejadiannya dan ini adalah buktinya. Kalau berkenan sebagai closing statement, apakah Bapak berkenan membaca poin nomor 4 yang tadi itu? Jadi sehingga itu bukan versi saya. Nah, di sini. Oke, lanjut. Kalau misalnya berkenan bahwa Bapak bisa setuju kalau ini bukan versi saya, ini versi BPN. Pertama, ini adalah cara-caranya mereka bekerja. Oke. Nah, Coba Anda describe ini adalah cara-caranya mereka bekerja adalah apa? Maksudnya nah, di kita luar baca ini. bersama ya. Pertama, mereka menguasai dulu tanahnya berdasarkan surat kuasa dari pemilik pertama yang sudah menjualnya. Berdasarkan surat kuasa itu, saya dilaporkan polisi. Padahal mereka sudah tidak ada hak lagi untuk melaporkan. Udah dijual tanahnya. Ya kan? Kemudian saya dijadikan tersangka. Kemudian saya dipenjarakan. Kemudian saya dijanjikan lepas kalau saya tanda tangan perjanjian kalau saya tidak akan mendapatkan ganti rugi. Saya tidak akan melapor mereka, tidak akan menggugat. Ini fakta. Dan ini cara-caranya. Dan kompensasinya adalah mereka tidak akan meneruskan kasus pidana terhadap Anda. Betul. Dan BPN dan oknum BPN dan oknum polisi bekerja sama untuk merampas hak dari kami. Jangan sampai ini terjadi lagi, Pak. Oknum BPN, oknum polisi. Nanti dulu Pak, Merampas. sebentar Ya, ini ya, ya. kita selesaikan dulu. Jangan setelah sampai itu baru ini Anda. terjadi lagi kepada rakyat lain. Biarlah, saya punya sudah selesai. Saya sudah, bukan saya yang tanda tangan, tapi pengacara saya sudah selesai. Jangan sampai terjadi lagi. Ini saudara-saudara kita loh, Pak. Ini rakyat kecil yang harus kita bantu. Mohon kepada Bapak, kepada Aguan, kepada Antoni Salim. Mohon ya. Oke, baik, terima kasih Bang Charlie. Seperti yang saya sampaikan, kita tidak bisa hanya seperti ini, termasuk ketika BPN melakukan itu, ya lakukan upaya hukum. Intinya adalah hukum, karena persoalannya Bang Charlie adalah persoalan hukum. Satu itu. Yang kedua, saya jawab Bu Kurnia, masa di PIK di situ nggak bisa rotipan? Memang rotipan itu harus pakai sound system. Itu Memang saya baca nggak maulid saya juga mau komen itu harus Pak. pakai Ya sound udah biarin system. aja. Di YouTube itu mau ngaji, mau sholawatan Enggak, bisa enggak. kok. Bukan begitu Seperti jawabnya, itu. Pak. Nah, Mohon terus maaf. yang kedua Bu Kurnia, ngapunten. Punten, Jadi Pak. proyek PIK itu rata-rata banyak di lahan kosong. Ya. Makanya kalau dengan satu masjid menghancurkan ratusan, yang dihancurkan ini masjid yang di mana, lokasinya yang di mana gitu loh.
Itu yang saya tanyakan supaya apa? Jangan sampai persoalan PSN PIK ini ditarik dalam urusan agama. Saya itu cerita bahwa Pak Aguan itu yang di framing sebagai orang yang tidak baik. Ternyata tanah yang luas itu disisihkan untuk 5 tempat peribadatan dan masjid di lahan 4,2 hektar. Itu kan kalau hitung-hitungan bisnis to bisnis, itu rugi banget itu Pak Aguan. Tapi kan karena beliau ini sudah sepuh dan hidupnya ya untuk kemanusiaan seperti itu gitu loh. Makanya saya lebih fokus kalau memang ada, saya sekali lagi kebetulan saya diberi ruang itu. Apalagi di sana daerah terdampak mayoritas warga Nahdien atau bukan Nahdien atau non Muslim, asal datanya lengkap semua, ahli waris sepakat semua, insya Allah kami bantu. Nah kalau berkaitan Bang Charlie, ya selesaikan ini di kasus hukum, karena untuk merubah keputusan BPN dan lain-lain ya ranahnya hukum. Kalau saya rasa saya sudah selesai. Itu hanya menceritakan kejadian kepada saya. Tapi ada kabar bagus, kabar baik. Sekali lagi ganti untung. Dan itu disebutkan oleh Aguan langsung. Iya. Dan Bapak menyebutkan apabila ketemu kejadian-kejadian di mana perampasan tanah itu terjadi, saya sepakat, siap. maka Bapak sepakat untuk membantu menyelesaikan supaya mereka mendapatkan ganti untung sesuai dengan harga pasar. Iya, siap. Jadi kepada korban yang sudah terlanjur AJB, silakan masuk ke korbanpik.com, isi data. Iya, betul. Ganti untung buat apa harga saya hadir di sini kalau tidak memberikan solusi, harga kan pasar gitu? ya, Pak. Iya, benar ya. Iya, pokoknya sesuai yang Samen sampaikan tadi ya. Oke, siap. Ini Oke. yang nonton Bu netizen Kurnia, banyak mohon loh maaf, insya Bu Allah Kurnia. ya. Saya keras di sini aja Pak, tenang aja. Di luar nanti kita baik-baikan kok. Oke, terima kasih Bu Kurnia, Pak Iya. Charlie dan Iya, siap. Pak Rofi sudah Iya, menjadi Min. tamu saya di Open Minded. Mudah-mudahan Siap. diskusi kita hari ini Iya. membawa hal yang baik Ini seperti untuk yang tadi saya. sudah disampaikan oleh Pak Rofi. Mudah-mudahan ada titik terang buat para korban ya. Iya, siap, di siap. luar jalur pengadilan, oke? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bu Kurnia.